Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Amal yang senantiasa berharap rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari kita duduk sesaat untuk mengkaji dan menelaah surat dari Allah. Kita harus paham surat dari Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini semuanya surat. Tidak ada bab. Dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas itu surat. Allah memberikan surat kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dipelajari, dipahami dan diamalkan. Jangan sampai kita dikasih surat tapi kita tidak paham isinya. Ini berbahaya. Sulit kita untuk hasanah fid dunya wal akhirah kalau kita tidak memahami isi surat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada pagi hari ini kita membuka surah Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu keluarga, Imran yang melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam dari keluarganya itu. Kita lihat surah Ali Imran ini madaniyah. Surah Ali Imran termasuk surat yang diturunkan di kota Madinah, kota Yathrib setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Ayatuha mi'atani. Surah Al-Imran ini ada 200 ayat. Wa kalimatuha, kalimatnya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi kalimatnya, sudah dihitungkan sama ulama nih. Wa kalimatuha salasatu alafin wa arba'atu mi'ah wa sittun. Kalimatnya katanya ada 3460 kalimat di dalam surah Ali Imran. Wa hurufuha, bahkan hurufnya sudah dihitungkan oleh beliau. Arba'ata asyara alfan wa khamsumi'ata wa khamsata wa ashrun. Hurufnya itu ada 14.525 huruf yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama itu dalam suratul Basmalah, dalam suratul Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama huruf yang terdapat di dalam ayat basmalah adalah ba.
Ba ini sandi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Punya makna bait. Bait itu tempat. Baitullah, tempat Allah. Hati-hati memaknai Baitullah, rumah Allah. Jangan punya keyakinan bahwa Allah itu punya rumah. Ini akidah. Ini keyakinan. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu punya rumah, Allah butuh arah, maka termasuk hukumnya musyrik. Karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab yang butuh tempat itu makhluk. Yang butuh arah itu makhluk. Lalu disebut dengan Baitullah itu apa? Secara syar'i, Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana kita melakukan ibadah haji wajib melaksanakan tawaf 7 putaran. 7 putaran juga ada korelasinya dengan 7 ayat dalam suratul Fatihah. 7 kali sa'i dari Safa ke Marwah juga ada korelasinya dengan 7 ayat suratul Fatihah. Juga melontar jamarat dengan 7 batu, itu juga ada korelasinya dengan suratul Fatihah. Baitullah yang hakiki, yang sebenarnya itu adalah qalbun mukmin. Baitullah yang hakiki adalah qalbun mukmin. Karena sabda Rasul, qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu baitullah. Artinya tempat memandang dan menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tarik kepada judul yang kita bahas pada pagi hari ini, mengenal Allah melalui diri insan. Jadi kalau di dalam diri kita ada qalbun mukmin baitullah, hati mukmin itu adalah tempat memandang, menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa di dalam diri kita ini ada utusan Allah. Kita kenal diri kita. Siapa diri kita ini? Kalau kita ingin kenal Allah, wajib kita mengenal diri kita. Siapa diri kita? Dalam ayat lain Allah berkalam, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah. Ini kenal diri kita. Berarti dalam diri kita ini ada Rasul Allah, ada utusan Allah. Dalam bentuk apa Rasul Allah dalam diri kita? Dalam bentuk hayat. Ini berarti diri kita adalah hayat. Di balik hayat, hayat itu hidup. Di balik hayat ada ruh. Ini diri kita. Ruh. Ruh ini dari siapa? Rasul Allah tadi. Karena dalam ayat lain Allah berkalam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ruhku kepada janin itu, min ruhi, dari nyawaku, kata Allah, dari ruhku. Ini berarti bahwa ruh, tetesan atau hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam diri kita. Berarti diri kita adalah hayat, diri kita adalah ruh. Lalu siapa ruh itu?
Kan dalam ayatnya tadi sudah Allah kalamkan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam janin itu min ruhi, roh dari nyawaku, dari rohku. Berarti roh itu siapa? Di dalam hadis qudsinya Allah berkalam, roh itu sifatku, kata Allah. Roh itu sifat. Jadi kalau kita tahu sifat-sifat Allah, maka kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu tiada lain, ya adalah aku. Nah, kita ulang sekali lagi. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu tiada lain adalah aku. Dari depan hadis qudsinya awalnya al insanu sirri. Insan itu kita manusia. Kalau dalam bahasa syariah hamba Allah namanya. Kalau dalam bahasa ma'rifah al-insan. Kalau dalam bahasa hakikat cermin. Cermin Allah. Kita ini cermin Allah dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa syariah hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifah insan, manusia. Al-insanu sirri, manusia itu rahasia aku, kata Allah. Apa rahasia Allah di dalam diri manusia? Ada hayat, itu rahasia Allah. Ada ruh, itu rahasia Allah. Ada sifat, itu rahasia Allah. Ada qalbu. Qalbu itu elastis, sebentar rajin, sebentar malas. Di balik qalbu ada fuad. Fuad itu mata hati. Jadi kita ketika meninggal, dalam surah Al-Waqi'ah 84 dijelaskan, falaula idza balagatil hulqum, bagaimana jika ruhmu itu sudah berada di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kamu mestinya melihat aku, kata Allah. Melihatnya dengan apa? Matanya sudah terpejam, telinganya sudah tidak mendengarkan lagi, sudah tidak aktif lagi karena samanya sudah pergi. Berarti melihatnya dengan mata hati, dengan ainul basar atau dengan fuad. Mata hati kita, iman kita yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, nahnu aqrab, kami dekat dengan kalian. Kami di situ, Allah ada dalam diri kita. Jangan cari Allah di luar diri. Jangan punya keyakinan Allah ada di arasy, Allah ada di gunung, Allah ada di dalam lautan. Enggak ada. Allah ada di dalam diri kita. Karena Arif bila berkalam, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mencari maula Allah di luar dirinya, maka sungguh telah sesat yang sangat jauh orang itu. Jadi carilah Allah ada di dalam diri kita, Allah ada di dalam diri kita, malaikat ada di dalam diri kita, iblis juga ada, syaitan di dalam diri kita, Adam ada di dalam diri kita. Sesungguhnya dialog Allah dengan malaikat dan iblis di dalam surga itu adalah gambaran dialognya, komunikasinya kehidupan
hamba Allah Subhanahu wa taala sekarang, saat ini. Malaikat Munkar Nakir bertanya di dalam kubur, kubur yang mana? Kubur yang mana? Yang dimaksud dengan kubur itu adalah tubuh kita. Bukan kubur dari tanah. Kalau kubur di dalam tanah itu sudah lepas ruh dengan jasad. Lagi hidup saja ditanya marrobuka belum tentu bisa menguraikan, bagaimana kalau sudah mati ditanya lagi. Lagi hidup ditanya, belum tentu bisa menguraikan marrobuka man nabiyuka ma imamuka ma imamuka man ikhwanuka. Lagi hidup ditanya dengan bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab aja nggak paham, ditanya pakai bahasa Arab. Bagaimana menjawabnya? Itu masih hidup. Lalu bagaimana kalau sudah mati ditanya? Sudah mati kok ditanya-tanya. Lagi hidup aja nggak bisa menjawab karena bahasa Arab pertanyaannya. Mari kita berpikir. Jadi sebenarnya malaikat Munkar Nakir, dialog Allah dengan malaikat itu gambaran dialognya dalam diri kita. Kita buktikan. Kalau malaikat Munkar Nakir bertanya di dalam diri kita, pagi ini saja dia sudah bertanya. Kata malaikat, kamu tidak taklim, kamu tidak sholat subuh. Itu malaikat yang berkalam di dalam qalbu itu. Lalu kata iblis, alah nggak usah, dingin, ngantuk, sholat subuh di rumah saja. Itu iblis. Jadi iblis ada dalam diri kita, malaikat juga ada dalam diri kita, dan dialog malaikat dalam diri kita setiap saat. Sekarang, saat ini. Makanya kata Allah, nahnu aqrab min hablil warid. Kami di situ Allah, malaikat, iblis, aqrab, lebih dekat min hablil warid daripada urat nadi di leher kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat aku, tidak melihat kami, tidak merasa. Karena itu rasakan kehadiran Allah, rasakan kehadiran malaikat, rasakan kehadiran iblis di dalam diri kita. Itu mata hati namanya. Jadi ketika kita sholat itu dengan mata hati. Walaupun secara syariah, secara syarak, secara hukum fikih, ketika sholat mata memandang ke tempat sujud. Sesungguhnya yang mata, bukan mata ini yang memandang ke tempat sujud. Mata yang dimaksud di sini adalah Allah yang melihat ke tempat sujud. Harus diyakini begitu. Kalau merasa diri kita yang melihat, maka menjadi tidak sholat. Bahkan dalam pendapat tadi mengatakan kalau diri kita yang merasa sholat, berarti menjadi musyrik kita. Percaya kepada diri sendiri. Yakini ketika kita sholat mata memandang ke tempat sujud, sesungguhnya yang memandang ke tempat sujud itu Allah. Mulut berkalam baca rangkaian bacaan sholat dari mulai Allahu Akbar. Siapa yang berkalam Allahu Akbar harus diyakini, dirasakan Allah. Kalau merasa diri kita yang mengucapkan Allahu Akbar berarti belum sholat. Karena belum jumpa dengan Allah. Oh, saya enggak begitu Pak, saya sholat melihat memperhatikan lafaz Allah alif lam lam ha, maka itu namanya menyembah nama. Man abdal asmadunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama dunal makna, tidak kenal dengan yang punya nama, fahuwa kafir, maka tertutup seluruh amal ibadahnya. Kita kalau dengar kafir itu pikirannya orang yang beragama lain. Enggak.
Kafir itu artinya tertutup. Kafir itu artinya menolak. Jadi kalau kita tidak mau dengarin nasihat berarti kafir. Menolak namanya. Menolak nasihat orang tua, menolak nasihat guru, menolak nasihat kebenaran itu kafir. Konotasi kita kafir itu agama lain, lalu menyalahkan. Dia kafir, saya iman. Tidak. Berarti orang Islam juga sebentar kafir, sebentar iman. Kita semua. Jadi kata kafir itu artinya menolak, yang menutup diri. Itu kafir. Jadi kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Kalau kita menutup diri dari kebenaran, yang ada siapa? Iblis itu yang ada. Berarti kita sebentar-sebentar jadi iblis, sebentar-sebentar jadi syaitan, sebentar-sebentar jadi malaikat, sebentar-sebentar jadi Allah. Iblis itu dari kata balasa yablusu atau balasa yablasu. Artinya yang tidak punya nilai kebajikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis itu sendiri titel dari Allah kepada malaikat yang menjadi wakil Allah, menjaga lauhil mahfud 14.000 tahun menjadi wakil Allah. 14.000 tahun kehidupan akhirat. Titelnya iblis. Dia paham tentang takdir-takdir manusia karena tahu pernah menjadi wakil Allah dan bahkan menjadi penasehat malaikat di dalam surga 18.000 tahun sebelum Allah mempublikasikan mengutus khalifah ketiga Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kita ketika sholat itu harus dengan rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkalam itu siapa? Allah. Lalu yang mendengarkan bacaan imam kayak bacaan diri sendiri, telinga ini bukan telinga ini yang mendengarkan, tapi si sama. Siapa sama itu? Allah. Yang berkalam Allah, yang mendengarkan Allah. Lalu kalbu kita hadir mengingat rangkaian bacaan sholat dari pertama takbir sampai salam. Kehadirannya itu mengontrol bacaan itu. Sesungguhnya yang mengontrol bacaan juga adalah Allah. Harus diyakini itu sampai salam. Kalau kita tidak yakini ini, yang kita yakini kita yang sholat, berarti belum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Dalam bahasa syariah namanya khusyuk. Oh khusyuk saya ngingetin bacaannya Pak, artinya nggak jamin. Berarti belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Paham seluruh arti bacaan rangkaian sholat tidak jamin kalau dia belum kenal siapa Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Wasirri dan rahasia manusia selain qalbu lapisan kedua tadi, lalu ada lapisan ketiga namanya thaqafi. Thaqafi itu hati nurani. Kalau fuad tadi mata hati, kalau thaqafi hati nurani. Lalu yang keempat namanya lub. Dalam Al-Quran kita jumpai liulil albab. Lub itu lubuk hati. Di lapisan kelima namanya nur. Di situ ada nur. Nurullah, cahaya Allah. Nur Muhammad, cahaya termulia, bukan Nabi Muhammad. Ruh yang pertama kali dihembuskan Allah diberi nama Nur Muhammad. Yang cikal bakalnya untuk Nabi Muhammad. Tapi Nur Muhammad di dalam diri kita bukan Nabi Muhammad. Nama ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya Nur Insan. Manusia. Nur Insan itu ruh dari Nur Muhammad yang dihembuskan Allah dalam diri kita
maka tercelup dalam seluruh tubuh ini, maka menjadi insan, maka jadi nur insan. Contoh begini, air murni ini belum terkontaminasi oleh zat lain, Nur Muhammad. Lalu ada minyak. Minyak ini air juga, tapi sudah terkontaminasi oleh zat lain. Itulah namanya Nur Muhammad, Nur Insan, yang disebut dengan nyawa. Ruh dengan nyawa berbeda. Ruh dengan jiwa berbeda. Ruh itu Nur Muhammad. Kemudian kalau air yang berbentuk minyak ini sudah terkontaminasi oleh zat lain, begitu kita campurkan lagi dengan air yang aslinya, tidak bisa larut dia. Terpisah. Mestinya larut lagi. Jadi pada saat wafat kita, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan larut lagi dengan cahaya aslinya, kembali menyatu. Tapi kalau Nurullah, Nur Muhammad kembali menyatu dengan cahaya asli, lalu Nur Insannya seperti minyak dengan air, tidak jumpa lagi, tidak larut lagi, berarti Nur Insannya tidak pulang dia. Tidak balik lagi ke cahaya aslinya karena nggak kenal dengan Allah. Kenapa dia tidak bersenyawa lagi dengan nur yang pertamanya? Karena terkontaminasi dengan zat lain. Apa zatnya? Iblis, syaitan diganggu di dalam diri kita, sehingga tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia wafat, nur insannya tidak ikut pulang, ikutnya ke alam kubur, ke tanah. Ini yang repot. Berarti tidak pulang ke asal, kembali ke jati diri namanya itu. Mestinya kalau kita meninggal itu kan pulang ke asal tubuh kita dari tanah, pulang ke asal, lalu rohnya ini kembali kepada jati diri, kepada nur Allah Subhanahu wa taala. Itu lapisan kelima. Lapisan keenam, sir. Sir itu rahasia. Arif billah meningkatnya menjadi rasa. Rasa di dalam diri kita, ada rasa senang, rasa nikmat, rasa gelisah, rasa nyaman. Itu sir, rasa. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Pernah ke surga? Ustaz, pernah ke surga? Pasti jawabannya belum, karena belum paham. Pernah ke neraka? Pasti juga jawabannya belum. Karena konotasi kita surga dan neraka itu adalah geografis. Kalau punya pengertian surga dan neraka hanya geografis, hanya tempat. Kalau kita pengertiannya surga dan neraka cuman tempat, pasti ketika ditanya sudah ke surga, jawabannya pasti belum. Karena pemahaman selama ini surga dan neraka itu adalah tempat. Ayo kita berpikir pagi ini biar masih jernih ini. Jadi surga dan neraka itu psikologis. Rasa jiwa yang dirasakan oleh kita. Kalau kita sudah memahami surga dan neraka itu psikologis, begitu ditanya, Bapak sudah ke surga? Sudah. Saya sekarang berada di surga. Saya sedang mengaji, sedang taklim, nyaman banget, enak banget. Mendengarkan tausiah, mengkaji ayat-ayat Allah. Saya tidak punya pikiran negatif kepada siapapun. Enjoy saja. Itulah surga. Berarti kita sudah berada di dalam surga. Lalu kalau kita pulang ngaji ribut dengan istri, curiga dengan temannya, was-was dengan yang lain, berarti kita berada di dalam neraka. Nah, bisa dipahami kan sekarang? Jadi ternyata surga dan neraka itu sekarang. Kalau secara geografis tempat, nanti nggak tahu di mana nantinya.
Karena nyawanya sudah berpisah dengan tubuhnya. Coba lihat dalam ayat yang lain bahwa ketika kita menerima masuk di dalam surga itu, kata Allah, kita berada di bawah naungan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti di mana itu? Kita berada di dalam surga di bawah naungan 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi. Berarti di mana? Sekarang, saat ini, artinya merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam diri kita sekarang ini. Kita berada di dalam surga. Nah, kalau kita ibadahnya getol, katanya dapat ganjaran bidadari 70. Itu juga bahasa sandi. Dalam Al-Quran kalau sebutan bidadari laki apa perempuan? Perempuan kan? Kalau perempuan dalam Al-Quran sebutannya berarti jasmani. Kalau laki-laki dalam sebutan Al-Quran adalah ruhani. Makanya kita sering berkalam jasmani dan rohani. 70 bidadari artinya 70 kenikmatan jasmani yang dirasakan saat ini, sekarang. Nikmat masih punya kulit, nikmat masih ada pori-pori, nikmat masih bisa mendengar, nikmat gigi masih lengkap, nikmat mata masih belum katarak, nikmat telinga masih mendengar. Itu yang dimaksud dengan 70 bidadari, menggambarkan kenikmatan jasmani yang Allah berikan kepada kita. Jadi secara psikologis, bukan geografis. Kalau geografis 70 bidadari berjejer begitu. 70, satu aja kewalahan kita ngerawatnya. Secara psikologis. Jadi surga dan neraka secara psikologis. Rahasia di lapisan ke-6 dalam diri kita, rahasia, rasa. Makanya ketika sholat rasakan kehadiran Allah, bahwa yang kalam itu Allah, yang ruku itu Allah, yang sujud itu Allah. Rasa. Kita kadang-kadang merasa kalau makan cabai doang, kan cabai pedas baru ada rasa. Ketika sholat nggak pernah rasa. Makan gula manis ada rasanya. Itu ciptaan Allah, makhluk. Sifat dengan zat nggak bisa dipisahkan itu. Cabai zatnya, sifatnya pedas. Bisa dipisahkan? Tidak bisa. Apalagi Allah. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya menjadi satu kesatuan yang wajib kita patrikan di dalam kolbu ini. Jangan separuh-separuh, berbahaya. Lapisan ketujuh dalam kolbu kita adalah sirrul asrar namanya. Sirrul asrar itu lapisan ketujuh. Karena dalam diri kita 7 lapis langit ini adalah lapisan-lapisan beras kesadaran saja. Lapisan kesadaran pertama, kedua, ketiga, keenam, dan ketujuh. Itu lapisan kesadaran. Jadi kita sekarang membangkitkan lapisan kesadaran tertinggi. Ternyata surga dan neraka secara psikologis adalah sekarang dirasakannya. Tapi secara geografis nggak tahu kapan. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus kenal diri kita. Siapa diri kita? Ternyata diri kita itu adalah hayat, diri kita adalah ruh, diri kita adalah sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah itu wa sifati la ghairi, sifat aku tiada lain adalah aku. Karena dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati al insanu sirri wa sirri sifati, manusia itu rahasiaku dan rahasiaku itu adalah sifat aku. Wa sifati la ghairi, dan sifat aku tiada lain adalah aku, Allah yang berkalam. Tapi ingat, kalau kita sudah faham seperti ini, jangan mempublikasikan bahwa diri kita menjadi Tuhan. Hati-hati. Jadi kita tahu bahwa di dalam diri kita ada Allah, dalam diri kita ada malaikat Allah, dalam diri kita ada iblis juga ada, dalam diri kita juga ada Adam. Ya, jadi itu yang harus kita yakini. Saudara-saudara kaum muslimin
jamaah Masjid Nurul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diri kita yang sesungguhnya, yang kita kenal. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, harus kenali diri kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal anasir-anasir dirinya tadi, faqad arafa rabbahu, dapat dipastikan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenal diri kita, kita mengenal asma Allah, kita mengenal sifat Allah, kita mengenal af'al Allah, maka yakini, patrikan di dalam kalbu kita bahwa semua dalam hidup dan kehidupan ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Alif Lam Mim. Ya. Kalau kita jumpai di dalam penggalan-penggalan ayat ini dalam surah Al-Quran, ada Alif Lam Mim, ada Yasin, Nun, wal qalami wa ma yasturun. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat namanya. Ayat-ayat mutasyabihat yang berbentuk huruf. Ayat mutasyabihat yang berbentuk huruf itu adalah kode rahasia Allah. Kode rahasia Allah kita harus paham. Kalau nanti kita bahas itu satu persatu. Kode rahasia Allah di dalam suratnya menggunakan harful hijaiyah seperti ini, Alif Lam Mim atau Yasin. Alif itu dalam tafsir ini la yamutu wa la yazulu. La yamut wa la yazul, tidak mati, tidak berubah. Berarti alif di sini adalah Allah. Yang tidak mati, tidak berubah berarti Allah. Alifnya adalah Allah. Lalu lamnya, lam terdalam di dalam kata Alif Lam Mim ini, pertama latif. Latif itu halus. Halus, tidak terlihat tapi terasa, berarti dia juga Allah Subhanahu wa taala. Lalu mimnya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita dulu. Sesudah kita mengenal diri kita, dapat dipastikan ma'rifah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Arafah di dalam haji itu bukan geografis juga. Kalau kita mengartikan Arafah itu geografis, berarti Allah adanya cuma di Mekah. Jadi kata Arafah itu mengenal. Berarti dimanapun kita mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi kenalilah Allah di dalam diri insan. Ada kode-kode rahasia di dalam diri manusia agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita agar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.